warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fauziah Asri Ramadhani, NIM 2412003, Program Studi PGMI. Di sini saya akan membuat video praktik mengajar untuk memenuhi tugas UAS fikih. Saya mengambil materi Toharoh yang memfokuskan pada wudhu. Tujuan pembelajaran kali ini adalah agar anak-anak bisa mempraktikkan tata cara wudhu dengan benar, mengetahui rukun-rukun wudhu, mengetahui hal-hal yang dapat membatalkan wudhu, dan mengetahui bahwa Toharoh atau suatu kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu mau kalian berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi siapa yang hari ini tidak berangkat? Alhamdulillah pada berangkat semua ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang wudhu. Kan kemarin kita sudah belajar tentang toharoh ya. Toharoh itu apa? Siapa yang ingat? Ya, toharoh itu artinya bersuci dari hadas besar dan hadas kecil, atau bersuci dari hadas dan najis. Macam-macam toharoh kemarin ada apa? Mandi besar, tayamum, dan juga wudhu. Dan kali ini kita akan mempelajari tentang berwudhu. Siapa yang tahu apa itu berwudhu? Ya, berwudhu adalah cara membersihkan diri dari hadas kecil sebelum melaksanakan sholat. Jadi, wudhu adalah cara kita membersihkan diri sebelum sholat untuk menghilangkan hadas kecil. Jadi kalau misalkan kita sholat tapi belum wudhu, boleh apa enggak? Enggak boleh ya, itu nanti sholatnya jadi tidak sah. Nah, sebelum memasuki tata cara berwudhu, Ibu punya tepuk. Gini, ikut ya. Tepuk wudhu. Baca basmalah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tahan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir cuci kaki, langsung doa. Sekali lagi ya. Ayo. Baca basmalah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tahan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir cuci kaki, langsung doa. Oke. Jadi, tata cara berwudu itu yang pertama ada baca basmalah sambil cuci tangan. Cuci tangan itu misalnya seperti ini. Ini air ya, misalnya air mengalir. Pertama kita cuci tangan kayak gini. Di sela-sela jarinya juga sambil membaca basmalah. Lalu yang kedua ada kumur-kumur dan juga basuh hidung. Kumur-kumur, basuh hidung. 3 kali. Lalu selanjutnya membasuh muka. Membasuh muka sambil mengucapkan niat. Siapa yang tahu niat wudhu? Oke, jadi niat wudhu itu nawaitul wudhu'a li raf'il hadasil ashghari fardholillahi ta'ala. Jadi sembari kita membasuh muka, kita juga membaca niat di dalam hati. Nawaitul li raf'il hadasil ashghari fardholillahi ta'ala. 3 kali. Selanjutnya mencuci tangan sampai siku. Kalau wudhu ininya dibuka ya, sampai ke siku biar tidak basah. Dua-duanya. Yang kanan dulu. Sini 3 kali. Lalu yang kiri 3 kali. Selanjutnya usap kepala. Ininya dibuka. Cukup 3 helai rambut aja di depan. 3 kali. Lalu usap telinga. Dibersihkan sampai ke dalam 3 kali. Yang kanan 3 kali, yang kiri 3 kali. Lalu basuh kaki.
3 kali sama sela-selanya, lalu yang kiri 3 kali. Lalu yang terakhir berdoa. Doa setelah wudhu itu Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Jadi tata cara wudhu itu ada 8, tetapi rukun wudhu itu hanya ada 6. Yang 2 itu sunnah. Nah, rukun wudhu itu ada 6. Yang pertama niat, lalu membasuh muka, dan membasuh muka sambil niat ya gitu. Lalu yang ketiga ada mencuci tangan, kanan dan kiri sampai siku, dan membasuh kepala depan 3 kali. Lalu membasuh kaki kanan dan kiri 3 kali, dan yang terakhir tertib. Jadi kalau wudhu itu tidak boleh kakinya dulu, kepalanya dulu. Jadi itu harus tertib dari niat, membasuh muka, tangan, kepala, kaki, dan tertib. Jadi yang sunnah itu apa? Yang sunnah itu berkumur, membasuh hidung, dan juga membasuh telinga. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan wudhu. Nah, yang pertama, karena wudhu adalah membersihkan diri dari hadas kecil. Jadi yang membatalkan wudhu itu contoh-contoh hadas kecil. Misalnya, kalau kita sudah berwudhu, lalu kita menginjak kotoran, berarti itu membatalkan wudhu kita. Jadi harus wudhu kembali. Menginjak kotoran. Jika nggak cuma menginjak sih kita, kalau misal kalau kan badan kita suci habis wudhu, terus kita jalan mau masuk masjid, tapi nggak sengaja kejatuhan tai cicak kayak gitu, kita harus berwudhu kembali. Lalu selanjutnya buang air kecil. Jadi kalau kita udah berwudhu lalu kita buang air kecil, kita harus berwudhu kembali. Lalu ada tidur terlalu lama. Jadi kalau misalnya kita mau sholat asyar nanti, tapi kita wudhu dulu sekarang, tapi nggak sengaja kita ketiduran, terus lama banget. Jadi sebelum sholat itu kita harus berwudhu kembali, karena di situ wudhunya sudah ada nggak batal. Kalau misal wudhunya batal, berarti kalau mau sholat jadi sah atau tidak? Tidak. Mungkin jadi yang membatalkan wudhu itu ada banyak sekali, dan contohnya 3 ini ya. Nah, kalau kita udah tahu ya wudhu kan itu berarti kita membersihkan diri. Jadi kita itu harus menjaga kebersihan, karena Allah itu cinta kepada hamba-hambanya yang suka kebersihan. Siapa yang tahu hadis tentang kebersihan? Nah, hadis tentang kebersihan itu an-nadhafatu minal iman. Jadi kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi salah satu kita menjaga kebersihan itu dengan cara berwudhu. At-thaharo kan tadi kemarin banyak ya thaharo. Nah, ini salah satunya itu dengan berwudhu, karena Allah itu cinta hambanya yang bersih. Nah, setelah kalian tahu pengertian rukun wudhu, tata cara wudhu, dan juga hal-hal yang membatalkan wudhu, kalian itu harus bisa berwudhu dengan baik,
menjaga kebersihan karena Allah suka hambanya yang selalu bersih, dan juga tahu apa itu yang membatalkan wudhu. Jadi itu harus dijaga wudhunya kalau mau menjaga. Nah, karena wudhu adalah hal yang wajib dilakukan sebelum sholat, karena tanpa wudhu sholatnya dianggap tidak sah. Oke, sekian materi pembelajaran hari ini. Sebelum tutup, Ibu mau kalian tepuk wudhu dulu, boleh? Siapa yang ingat tadi? Ayo. Tepuk wudhu, baca basmalah sambil cuci tangan, kumur-kumur basuh hidung, basuh muka, tangan sampai ke siku, kepala dan telinga, terakhir cuci kaki, langsung doa. Oke ya, terima kasih ya solih-solihah telah mendengarkan pembelajaran Ibu dengan baik dan benar hari ini. Bila ada salah, Ibu mohon maaf. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.